sekolah minggu ini Tuhan. Kiranya kami dapat mengikuti ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir dengan sungguh-sungguh tidak main-main. Juga Tuhan, Kau berkati Kakak Mai dan Kakak Windy yang bertugas sore hari ini. Kiranya Tuhan berikan hikmat kepada kami agar kami dapat melayani Tuhan. Sekarang kami akan melanjutkan ibadah kami. Kiranya Engkau sertai ibadah kami. Amin. Ya, adik-adik yang ada di rumah, gimana nih kabarnya? Ada sukacita nggak pada sore hari ini? Yuk, kakak undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita mau
juga dalam aktivitasnya, kesehatannya. Tuhan berkati. Tuhan, sekarang ini kami akan melanjutkan ibadah kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh guru sekolah minggu. Kiranya Tuhan, Kau berikan kami telinga untuk mendengar, hati untuk bisa menerima kebenaran firman-Mu, juga kami dapat menjalankan firman yang telah diberikan pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Ya, adik-adik, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita mau angkat pujian. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Kita mau naikkan pujian ini dengan sungguh-sungguh ya. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Lebih sungguh-sungguh itu kita akan puji. Mata kecil ini, mulut kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Tangan kecil ini, kaki kecil ini akan melakukan perkara yang besar. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah dibayangkan, yang tak pernah timbul dalam hatimu. Sebab itulah yang Dia kerjakan bagi orang yang percaya padanya. Halo anak-anak, apa kabar? Kelas besar, Tuhan Yesus memberkati kalian ya. Kalian semua tetap sukacita, tetap semangat. Sudah berdoa hari ini? Ya, Ibu percaya kalian semua sudah berdoa hari ini. Kalau belum berdoa hari ini, mulai berdoa. Ya, jangan lupa untuk berdoa. Hari ini firman Tuhan diambil dari Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Kalian sudah mempersiapkan Alkitab kalian masing-masing? Kalau sudah, kita mau baca bersama-sama. Kalian baca di rumah, Ibu juga baca di sini ya. Yesaya 43 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab
Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau berharga di mataku dan mulia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan manusia sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai ganti nyawamu. Demikianlah hari ini bacaan firman Tuhan dari Yesaya 43 ayat 1-4. Anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, ada satu perkataan Tuhan yang ibu mau sampaikan kepadamu hari ini. Hai anak-anak, engkau berharga di mata Tuhan. Siapapun dirimu, engkau berharga di mata Tuhan. Tidak ada yang tidak berharga di mata Tuhan. Mau engkau rambutnya keriting, mau engkau rambutnya lurus, mau engkau rambutnya botak sekalipun, engkau berharga di mata Tuhan. Engkau dikasihi Tuhan. Tuhan memilihmu dan Tuhan tahu siapa engkau satu persatu. Sebelum engkau dilahirkan, Tuhan sudah punya rancangan atas hidupmu. Contoh, Tuhan sudah punya rancangan atas engkau, hai Hana. Tuhan punya rancangan atas engkau, hai Yola. Tuhan punya rancangan atas engkau, hai Prama. Tuhan punya rancangan atas engkau, hai Novel. Dan Tuhan punya rancangan atas engkau, hai Lenta. Engkau adalah berharga di mata Tuhan. Tuhan sudah punya tujuan spesifik atas hidupmu. Tuhan menciptakan engkau, bentukmu saat ini, itu sudah dirancangkan yang terbaik dari Tuhan. Engkau berharga, nak. Engkau itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Walaupun kata dunia, kata orang-orang, atau kata teman-teman melihatmu seperti engkau tidak ada gunanya, atau seperti engkau tidak ada teman, atau engkau dijauhi teman, atau engkau melihat merasa bahwa kok teman-teman gak ada yang suka sama saya, kok teman-teman merasa gak ada yang mau main sama saya, kok mereka menjauhi saya. Ibu mau berkata, Tuhan Yesus, Tuhan kita, Juru Selamat kita, itu menganggap engkau berharga, engkau mulia, dan engkau adalah ciptaan Tuhan yang unik. Tidak ada yang sama denganmu, tidak ada yang sama spesifik denganmu. Walaupun katanya kembar, mau katanya kembar identik, tapi kembar identik pun ada perbedaannya. Contohnya, kembar identik, sama-sama kembar identik, mukanya sama, tingginya sama, rambutnya sama, matanya sama, tapi ada yang berbeda. Apa yang beda? Yang satu suka pedas, yang satu nggak suka pedas. Itu adalah perbedaan, dan Tuhan membuat itu, dan Tuhan berharga, melihat engkau berharga, dan Tuhan menyukai itu. Apapun yang terjadi, hidupmu saat ini adalah berharga di mata Tuhan. Jadi karena Tuhan aja melihat engkau berharga di mata Tuhan, maka engkau, kamu, kalian, masing-masing, kita, saya, kalian harus menjadi pribadi-pribadi yang menghargai diri kalian. Sesuatu yang berharga. Contoh, kalau misalnya kalian punya emas lempengan ya, emas lempengan itu kalau bersih, mengkilat, harganya mahal. Apalagi sekarang, harganya emas itu mahal. Tapi emas, kalau walaupun dia bentuknya lempengan, tapi kalau kalian taruh dia, kalian kasih dia tanah liat misalnya, atau kalian tutupi dia dengan kotoran sehingga si emasnya ini nggak kelihatan, maka orang nggak akan menganggap dia berharga, kecuali dibersihkan, dicuci, dibersihkan, dirawat, sehingga akhirnya terlihat bahwa dia adalah sebatang emas, maka baru berharga di mata orang. Begitupun kita di mata Tuhan. Kalau kita memang sudah dikatakan, firman Tuhan sudah berkata, bukan kalau ya, firman Tuhan sudah berkata bahwa engkau berharga di mata Tuhan, maka engkau harus menjaga dirimu tetap berharga di mata Tuhan. Tidak menjadi kotor, tidak melakukan tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Hidupmu menyukakan hati Tuhan, engkau bersih di hadapan Tuhan,
engkau memisahkan dirimu dari tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, maka engkau terus menjaga dirimu menjadi pribadi yang berharga di mata Tuhan. Tuhan menghargai engkau, benar, tetapi kita juga harus menghargai diri kita sendiri. Tuhan mengatakan bahwa engkau berharga dan mulia. Maka sebagai orang yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan, bertingkah lakulah, bergeraklah, cara berpikirmu, bertutur katamu, bercakap-cakapmu menjadi bercakap-cakap yang berharga dan mulia. Apakah ada yang sesuatu yang keluar perkataan yang kotor, perkataan yang tidak baik, perkataan yang menjelekkan orang lain dari seseorang yang mulia? Tidak. Karena seseorang yang mulia pasti menjaga dirinya untuk berkata-kata yang baik, bertingkah laku yang benar, tidak memikirkan pikiran yang buruk, tidak memikirkan pikiran yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan berkata hari ini, engkau berharga dan engkau mulia. Tuhan telah memilih engkau spesifik. Tidak ada yang menjadi dua di antara engkau di dunia ini. Ibu mau katakan itu. Tetapi Tuhan Yesus mau katakan bahwa karena engkau berharga dan mulia di mata Tuhan, bertingkah lakulah, berfikirlah, berhiduplah sebagai sesuatu yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Jangan biarkan sesuatu yang kotor keluar dari mulutmu. Jangan biarkan pikiran-pikiran kotor ada di pikiranmu. Kalau misalnya engkau melihat teman-temanmu melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan, misalnya menonton film-film yang seharusnya tidak ditonton untuk anak-anak, atau mereka merokok, atau teman-teman kalian melihat dia suka berkata-kata kasar, berkata-kata kotor yang tidak menyenangkan untuk didengar kita, engkau tidak boleh menyatakan itu. Engkau tidak boleh berkata-kata gitu, karena ingat, engkau berharga di hadapan Tuhan, engkau mulia di hadapan Tuhan. Dan kalian harus berkata, aku berharga dan aku mulia, maka tidak ada sesuatu yang kotor keluar dari hidupku. Tuhan mengasihi engkau. Tuhan melihat engkau berharga dan mulia, maka jadilah pribadi yang berharga dan mulia juga, supaya Tuhan tetap melihat engkau menjadi pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan. Selamat hari Minggu. Tetaplah beribadah, karena itu adalah salah satu cara untuk engkau tetap menjadi berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Tetaplah berdoa dan tetaplah membaca firman Tuhan. Bergaullah akrab dengan Tuhan, panggillah Tuhan di dalam setiap waktu, supaya Tuhan tetap melihat engkau sebagai pribadi yang mulia dan pribadi yang berharga di mata Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Sebelumnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu yang mengatakan bahwa kami adalah pribadi yang mulia, pribadi yang berharga di mata Tuhan. Dan Engkau membuat kami satu persatu, tidak ada duanya, spesifik Tuhan buat. Terima kasih ya Bapa. Itu semua karena kebaikan Tuhan, dan Engkau merancangkan rancangan yang terbaik dalam hidup kami. Kami tidak menjadi takut dan kami tidak menjadi gentar. Ajar kami Tuhan Yesus untuk hidup sungguh-sungguh, menganggap hidup kami adalah hidup yang berharga dan mulia. Tidak ada perkataan kotor, tidak ada tingkah laku yang tidak baik, tidak ada pikiran-pikiran yang kotor, yang jelek yang kami pikirkan. Semua yang baik, semua yang sedap didengar, semua yang mulia, itulah yang kami pikirkan di dalam setiap waktu. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan lewat orang tua. Ajar kami menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan lewat teman-teman. Ajar kami untuk menjadi anak-anak yang menyenangkan hati Tuhan lewat sekeliling kami, supaya nama Tuhan dipermuliakan lewat hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah hidup kami persembahkan ke dalam tangan Tuhan. Engkau kiranya memberkati anak-anak-Mu yang ada di rumah Bapa. Engkau memberkati Prama, Novel, Lenta, Hana, dan Yola. Biarlah kehidupan mereka tetap di dalam naungan Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka. Engkau terus menjagai dan Engkau terus yang berkati kehidupan mereka. Hari lepas hari kiranya kasih setia Tuhan mengalir dalam hidup mereka. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.